Orang percaya harus melepaskan diri dari ikatan dosa kesombongan dengan meminta ampun kepada Tuhan, serta menyelesaikan dengan orang yang menderita karena kesombongan kita. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang kesombongan dan tidak mengasihi saudara akan mendatangkan hukuman. Dari Obadya 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semuanya. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat-tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku di bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya, bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari, sampai ke tapal batas, engkau diusir oleh semua teman sekutumu, engkau diberdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau, juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang sandi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya.
Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tungkul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis kaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab Obadjah, karena Obadjah hanya memiliki satu pasal yang terdiri dari 21 ayat. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah raja Makedonia yang terkenal. Dia adalah seorang raja yang berhasil di dalam pemerintahannya dengan angkatan perang yang besar, dan dia meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menjajah negara-negara tetangganya. Tatkala menunggu malaikat maut menjemputnya, ia memikirkan kehidupan manusia yang hanya sementara. Lalu ia menghela nafas. Ia berpesan kepada bawahannya agar di kedua belah sisi peti matinya dibuatkan 2 lubang, dan meminta agar setelah ia mati dibaringkan di peti mati dengan tangan diulurkan keluar melalui lubang tersebut. Hal tersebut dilakukannya untuk menyadarkan orang-orang dunia bahwa hidup manusia itu hanya sementara. Dengan kedua belah tangan yang kosong manusia dilahirkan, dan dengan kedua belah tangan yang kosong pula manusia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka seharusnya manusia tidak perlu sombong karena memiliki kejayaan, kedudukan, kekayaan, dan apalagi jikalau kesombongan itu menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dengan saudara-saudara sendiri, karena semuanya hanya sementara saja. Pertentangan yang terjadi antara Edom dan Yehuda adalah suatu pertentangan yang telah berlangsung lama. Pertentangan ini adalah pertentangan di antara saudara. Di dalam sejarah dapat dilihat dengan jelas benang merah pertentangan yang berlangsung lama ini, yakni pertentangan yang dimulai sejak Edom ataupun Esau dan Israel, yakni Yakub, masih berada dalam kandungan, karena mereka ini adalah putra kembarnya Ribka dan Ishak ya. Jadi kita tahu kisahnya, Esau dan Yakub ketika berada di dalam kandungan sudah saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya. Salah satu dari peristiwa pertentangan itu adalah seperti yang dituliskan oleh Obadjah. Obadjah artinya hamba Yahweh mendapat penglihatan di ayat 1 tentang apa yang terjadi atas Edom, yakni hukuman yang akan menimpa bangsa ini. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kesombongan bangsa ini dan sikapnya terhadap Yehuda, saudaranya. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari kitab Obadjah ini. Yang pertama, kenyataan dosa yang dilakukan oleh Edom. Yang pertama itu adalah keangkuhan hati Edom di ayat yang ketiga. Memang ada alasan bagi Edom untuk menyombongkan diri, mengingat mereka adalah bangsa yang pada zaman purbakala terkenal kebijaksanaannya ataupun kecerdasannya. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Juga dengan kota benteng yang berbatu-batu yang kuat, yang tidak mudah dikalahkan oleh musuh, ayat 5 dan 6. Juga dengan teman sekutu dan sahabat yang banyak, ayat ke-7. Dengan keadaan yang demikian, mereka merasa di atas segalanya, dan dengan kesombongan mereka berkata, "Siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi?" Ayat ke-3. Keangkuhan hati Edom ini terlihat pula dalam sikapnya terhadap saudara mereka sendiri, yakni Yakub. Yang kedua, kekerasan terhadap Yakub ataupun Yehuda, ayat yang ke-10. Dalam ayat 10 ini, nama Yakub disebutkan. Hal ini adalah untuk menyatakan dengan sejelas-jelasnya tingkah laku Edom yang jahat.
Bukankah Yakub adalah saudara kembarnya sendiri, tetapi mereka tega melakukan kekerasan terhadap Yakub. Yang dimaksud dengan kekerasan terhadap Yakub adalah pada waktu pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar pada tahun 587 tahun sebelum Masehi, Edom, yakni keturunan Esau, ikut serta di dalam kesempatan itu. Kekerasan Edom dijelaskan di dalam ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, yakni memandang rendah saudaranya, bersuka cita atas kebinasaan keturunan Yehuda, membual mau ke pintu gerbang umat Tuhan, memandang ringan malapetaka yang menimpanya, merenggut kekayaannya, berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput dan menyerahkan orang-orang yang terlepas. Betapa keji perlakuan Edom terhadap saudaranya sendiri. Yang berikutnya, akibat dari dosa yang dilakukan oleh Edom, kitab Obadya memang khusus berisi nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Edom sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Mulai dari ayat 1, rencana penghukuman Edom sudah dicetuskan. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Akibat dari keangkuhan hatinya ataupun kesombongannya, keangkuhan hati mereka ataupun kesombongan Edom nampaknya membuat mereka lupa bahwa di atas segala-galanya masih ada Tuhan. Di dalam ayat 1 hingga ayat 9 yang berisikan tentang keangkuhan hati mereka, 3 kali diungkapkan dengan jelas bagaimana Tuhan langsung bertindak untuk menghukum mereka. Ayat kedua, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, kamu dihina sangat. Ayat keempat, Tuhan langsung menanggapi perkataan mereka, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Dengan mengatakan, aku akan menurunkan engkau. Ayat ke-8, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom. Dalam beberapa ayat dari Obadya ini dapat dilihat dengan jelas kenyataan hukuman atas Edom ayat 5-9. Yang kedua, akibat dari kekerasan atas Yehuda, pada dasarnya Tuhan jugalah yang menghukum Edom atas kekerasan yang dilakukannya terhadap Yehuda, yakni penghukuman pada hari Tuhan ayat 15, yaitu hari penghakiman di mana keadilan dan kebenaran akan dinyatakan. Dalam ayat 15 ini dinyatakan hukuman atas kekerasan itu sendiri, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Ayat 17-21 menunjukkan keadilan dan kebenaran yang dinyatakan pada akhirnya. Edom yang jahat akan dibinasakan, sedangkan Yehuda mendapat keluputan. 3. Cara keluar dari hukuman. Dalam kitab Obadya ini tidak dicantumkan secara tersurat bagaimana agar Edom tidak mengalami hukuman. Tetapi secara tersirat hal ini nampak, yakni karena kekerasan hati, maka celah di ayat yang ke-10, celaan sebagai salah satu bentuk hukuman kepada Edom. Secara tersirat bahwa jikalau bangsa Edom tidak melakukan kekerasan terhadap Yehuda, maka tidak akan ada hukuman. Jadi jalan keluar dari hukuman yaitu tidak melakukan kejahatan atau kekerasan. Secara khusus untuk Edom ialah mereka harus menanggalkan kesombongan mereka, karena kesombongan itulah yang menyebabkan mereka bertindak keras dan jahat. Yang keempat, aplikatif reflektif. Kedudukan dan kemewahan dapat membutakan mata rohani kita sehingga kita mulai menempatkan diri pada tingkat tertentu dan orang lain diremehkan. Kesombongan adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Orang percaya harus melepaskan diri dari ikatan dosa kesombongan dengan meminta ampun kepada Tuhan, serta menyelesaikan dengan orang yang menderita karena kesombongan kita. Orang percaya harus mempunyai prinsip hidup bahwa semua yang dimilikinya bukanlah miliknya, melainkan adalah milik Tuhan. Hal ini akan menolong kita untuk menempatkan diri kita pada kerendahan hati dan menolak kesombongan, sehingga orang lain juga diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memeriksa dan mengoreksi hati kita. Apakah kita mempunyai sikap keangkuhan, kesombongan, tinggi hati? Saudara, semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kepada kerendahan hati dan mau belajar kepada hati Tuhan yang lemah lembut, baik hati,
dan yang tidak meninggikan dirinya. Walaupun Tuhan sendiri juga memiliki begitu banyak hal yang patut untuk dibanggakan, tetapi Tuhan sendiri ketika menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus sendiri, dia mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan dari kitab Obadya ini dengan gentar dan takut di hadapan Tuhan. Jikalau di dalam relung hati kita yang paling dalam ini ada tersimpan keangkuhan, kesombongan, dan tinggi hati, biarlah kita menanggalkannya dan kita mengisinya dengan firman Tuhan yang mengajar kita untuk lemah lembut dan rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Shalom.